Jadi yang dimaksud dengan penerimaan Polri 2 gelombang di tahun 2021 ini yaitu adalah biasanya untuk pendaftaran Polri itu rata-rata tiap tahun ada di bulan Maret. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke YouTube channel. Nah, kali ini aku akan berbagi info seputar Gostu Pendidikan ke SPN, Spolwan, atau Polsek atau Pusdik Brimob sesuai dengan Polda dari teman-teman masing-masing. Mau tahu infonya seperti apa? Oke, langsung aja cek it out. Jadi sampai saat ini tuh masih banyak dari teman yang bertanya seputar penerimaan Polri yang katanya itu 2 gelombang. Jadi yang dimaksud dengan penerimaan Polri 2 gelombang di tahun 2021 ini yaitu adalah proses pelaksanaan pendidikannya yang dibagi menjadi 2 gelombang. Mungkin dikarenakan situasi yang masih belum kondusif seperti sekarang ini dan keterbatasan daya tampung, sarana dan prasarana. Jadi untuk 2 gelombang yang dimaksud itu bukan lagi pendaftaran itu dibuka dari awal lagi, misalkan dari Rikmin awal sampai Rikmin akhir. Jadi yang dimaksud 2 gelombang itu adalah proses pembukaan atau pelaksanaan pendidikannya yang dibagi menjadi 2 gelombang. Karena jumlah kuota untuk tahun ini itu sudah diambil banyak. Jadi kurang lebih 2-3 kali lipat dari kuota di tahun-tahun sebelumnya. Kemudian ada juga dari teman yang bertanya, apakah yang gagal atau lulus namun tidak terpilih pada saat Pantohir di tahun 2021 ini itu bisa ikut pendidikan tanpa tes atau seleksi lagi. Jadi bagi teman yang gagal di Pantohir di tahun ini itu biasanya nanti tetap ikut seleksi lagi dari awal. Jadi silahkan teman persiapkan diri dengan sebaik dan semaksimal mungkin agar nanti hasilnya bisa baik dan teman bisa dinyatakan lulus terpilih, amin. Kemudian untuk Bukandik pendidikan Polri tahun anggaran 2021 dan Polri gelombang pertama tahun anggaran 2022. Jadi Bukandik untuk anggaran tahun 2021 itu dilaksanakan selama 5 bulan, yaitu mulai tanggal 26 Juli tahun 2021 atau disesuaikan dengan jadwal. Karena biasanya untuk seleksi penerimaan Polri itu infonya bisa berubah-ubah sewaktu-waktu. Kemudian untuk Bukandik Polri gelombang 1 untuk tahun 2022 itu dilaksanakan selama 5 bulan juga. Jadi pada tanggal 8 Februari tahun 2022 sampai bulan Juli tahun 2022. Jadi biasanya itu tetap teman-teman itu masuk level 4650. Kemudian ada juga dari teman yang bertanya, apakah yang lulus terpilih Polri gelombang 1 tahun 2022 itu ikut tes atau seleksi lagi. Jadi bagi teman yang sudah dinyatakan lulus terpilih baik tahun anggaran 2021 atau gelombang 1 tahun anggaran 2022 itu tinggal mengikuti pendidikan tanpa dites lagi. Karena pelaksanaan tes sudah teman laksanakan di tahun 2021 saat ini. Apa yang harus dilakukan bagi teman yang lulus gelombang pertama di tahun 2022? Apakah nanti untuk pendidikannya itu via daring terlebih dahulu atau gimana? Jadi bagi teman-teman yang dinyatakan lulus terpilih dan ikut gelombang pertama tahun anggaran 2022, nanti teman tinggal menunggu untuk mengikuti pendidikan. Jadi jangan lupa teman tetap jaga kesehatan. Jangan lupa juga teman tetap lakukan basic yang rutin agar saat pendidikan nanti teman itu sudah terbiasa. Jadi untuk hal-hal lainnya nanti biasanya tinggal ikuti instruksi dari Panbanwim masing-masing Polda atau Polres dari teman masing-masing. Kemudian ada teman yang juga bertanya, apakah umur 21 yang ikut Polri gelombang 1 tahun 2022 itu umurnya sudah aman atau tidak dipermasalahkan. Jadi kalau teman sudah dinyatakan lulus terpilih pada saat sidang kelulusan akhir atau Pantohir, itu artinya teman sudah terpilih menjadi calon anggota Polri. Jadi untuk masalah umur itu sudah kebijakan dari Mabes Polri. Jadi karena yang dibaca itu saat lulus terpilih di tahun 2021, bukan usia dari teman pada saat Bukandik di tahun 2022. Jadi teman tinggal ikuti instruksi atau aturan dari Polda dari teman masing-masing. Jadi teman-teman tidak perlu memikirkan hal itu. Jadi yang perlu teman-teman lakukan sekarang adalah teman-teman tetap jaga kesehatan, kemudian teman-teman tetap lakukan basic agar nanti pada saat pembukaan pendidikan teman-teman sudah siap baik secara jasmani maupun secara rohani.
Kemudian ada juga dari teman-teman yang bertanya, kapan rencana pembukaan penerimaan Polri gelombang 2 tahun 2022? Jadi biasanya untuk pendaftaran Polri itu rata-rata tiap tahun ada di bulan Maret atau bulan 3. Tetapi mengingat ada gelombang 1 di tahun 2022 ini yang sudah dilaksanakan pada tahun 2021 ini, jadi kemungkinan untuk pembukaan Polri gelombang 2 itu juga pelaksanaannya itu bisa diundur ke bulan Juli tahun 2022. Jadi teman tetap berdoa yang terbaik, semoga di tahun 2022 nanti itu ada info terbaik seputar kuota dan pelaksanaan pembukaan pendaftaran penerimaan calon anggota Polri di tahun 2022. Jadi silahkan teman tetap prepare dengan sebaik dan semaksimal mungkin agar nanti hasilnya teman bisa lulus terpilih menjadi calon anggota Polri di tahun 2022. Amin. Kemudian ada juga teman yang bertanya, kira-kira perlengkapan apa yang perlu dibawa pada saat teman-teman mengikuti pendidikan di SPN, sekolahan, waktu kosek untuk teman Bintara maupun Tamtama Polri. Jadi sesuai dengan edaran atau info yang diberikan oleh Panbanrim Panitia Polres atau Polda dari teman masing-masing. Jadi perlengkapan yang perlu dibawa oleh teman yaitu masker 5 buah warna hitam, terus peralatan ibadah, peralatan mandi, obat-obatan pribadi, dan alat tulis. Kemudian panjang rambut bagi chassis Polki itu 0 cm. Untuk chassis wanita panjang rambut tidak melebihi leher. Kemudian kartu BPJS dan atau asuransi kesehatan lainnya yang asli. Kemudian ijazah SD dan SKU asli dan fotokopi dilegalisir rangkap 3. Kemudian ijazah SMP dan SKU asli dan fotokopi legalisir rangkap 3. Kemudian ijazah SMA atau sederajat dan SKUN asli dan fotokopi legalisir rangkap 3. Kemudian raport SMA asli dan fotokopi legalisir rangkap 3. Kemudian akte kelahiran asli dan fotokopi legalisir rangkap 3. Kemudian kartu tanda penduduk atau KTP asli dan fotokopi rangkap 3. Kemudian kartu keluarga asli dan fotokopi legalisir rangkap 3. Kemudian surat permohonan menjadi calon anggota Polri asli rangkap 3. Kemudian surat keterangan berbadan sehat asli dan fotokopi legalisir rangkap 3. Kemudian surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK asli dan fotokopi legalisir rangkap 3. Kemudian surat persetujuan orang tua atau wali asli dan fotokopi rangkap 3. Kemudian surat pernyataan belum pernah menikah asli dan fotokopi rangkap 3. Daftar riwayat hidup asli dan fotokopi rangkap 3. Kemudian surat perjanjian ikatan dinas pertama asli dan fotokopi rangkap 3. Kemudian surat pernyataan tidak terikat oleh suatu perjanjian ikatan dinas asli dan fotokopi rangkap 3. Kemudian surat pernyataan orang tua atau wali asli dan fotokopi rangkap 3. Kemudian flash disk berisi hasil scan berkas persyaratan administrasi diserahkan pada saat registrasi ke Pusdik SPN Sekolawan Lemdiklat Polri. Kemudian pas foto ukuran 4x6 warna latar belakang merah sebanyak 10 lembar. Kemudian celana pendek warna putih, celana bulu tangkis, kemudian kaos berkerah warna putih, serta sepatu olahraga dan baju. Kemudian celana renang untuk pria warna hitam dan pakaian renang wanita tertutup depan dan belakang warna hitam. Kemudian kaos kaki, pakaian dalam dan kaos dalam secukupnya. Kemudian chassis tidak diperbolehkan membawa handphone atau alat komunikasi lainnya selama mengikuti pendidikan pembentukan. Kemudian tumbler minum 1,5 liter, hand sanitizer, masker, perlengkapan mandi dan deterjen pakaian, pisau cukur, face shield kacamata, peralatan ibadah, sejadah, mukena, sarung, atau disesuaikan dengan agama dan kepercayaan dari teman-teman masing-masing. Membawa bukti sertifikat vaksin minimal 1 kali. Disarankan membawa spray berwarna putih ukuran 90 cm x 200 cm dan sarung bantal. Kemudian membawa vitamin yang diperlukan, sendok dan garpu. Biasanya untuk obat-obatan lain itu disediakan di tempat pendidikan dari teman-teman masing-masing. Jadi catatan di sini adalah untuk masalah perlengkapan yang perlu dibawa itu disesuaikan dengan aturan atau kebijakan dari Polda atau Polres dari teman-teman masing-masing. Jadi bagi teman-teman yang sudah dinyatakan lulus terpilih, baik ikut pendidikan gelombang pertama atau ikut pendidikan di gelombang kedua, itu tidak penting. Yang terpenting teman sekarang sudah menjadi calon abdi negara. Usahakan teman menjadi calon abdi negara yang amanah dan bertanggung jawab. Kemudian bagi teman yang dinyatakan lulus namun tidak terpilih, tetap semangat, jangan pernah berkecil hati, terus berjuang, berdoa, perbaiki apa yang menjadi kelemahan atau kekurangan, dan prepare untuk next time. Jadi
harus yakin di next time atau di tahun berikutnya teman-teman bisa lulus terpilih. Amin, dan semangat untuk teman-teman semuanya. Itu aja yang bisa aku share kali ini. Semoga apa yang aku share tadi bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Kurang lebihnya aku mohon maaf. Sekian dan terima kasih.